Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah mendapatkan kisah tragis dari pilar ular Iguro, dan ia telah berhasil mengubah pedangnya menjadi warna merah. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter 190 berjudul Satu Demi Satu, pada cover chapter tergambarkan beberapa tangan yang memegang kertas mantra milik Yushiro. Awal chapter menceritakan Iguro yang berpikir, saat pedangku mulai berubah jadi merah, aku sadar bahwa aku telah membuat kesalahan. Pandanganku kabur dan jadi berkunang-kunang. Aku terlalu ingin mengubah pedangku jadi merah agar bisa melancarkan serangan efektif pada Muzan. Aku sudah memusatkan seluruh kekuatanku ke genggaman tangan. Tapi aku hampir pingsan di tengah pertempuran karena kekurangan oksigen. Terlihat di sana serangan Muzan mulai mengepung dan mendekati Iguro. Iguro berpikir, ia harus bertahan dan berjuang lebih keras karena jika ia tumbang, maka beban bagi yang lain akan bertambah berat. Dan juga demi Kanroji. Lalu ketika Gyu mencoba menolong Iguro, serangan Muzan telah mencapai posisi Iguro. Gyu pun merasa dirinya terlambat. Namun ketika Gyu melihat ke atas, ternyata Iguro berhasil melompat untuk menghindarinya. Lalu ketika Muzan melancarkan serangan ke arah Iguro, terlihat lengan yang dekat dengan tubuh Muzan pun tertebas. Muzan pun bertanya-tanya, tebasan macam apa itu? Muzan yakin bahwa serangan itu bukan dari Himejima, Sanemi ataupun Gyu. Lalu Muzan berpikir tentang Iguro. Dia memang bisa mengubah pedangnya menjadi merah, tapi dia tidak bisa memperpanjang jarak serangannya. Selain itu, cara menghindarinya juga cukup aneh. Lalu tiba-tiba lengan lain milik Muzan pun putus tertebas kembali. Muzan merasakan serangan yang sama dan tebasan pedangnya kasar. Dan pedangnya pun terasa bergerigi. Lalu Muzan pun berpikir, begitu ya, ada orang lain di sana. Aku memang tak bisa melihatnya. Tapi aku tahu dia ada di sana. Jurus Iblis Tamayo memang mampu menyembunyikan tubuhnya. Tapi selama dia terus bergerak, hawa keberadaannya takkan bisa dihilangkan. Tidak ada awan debu, tapi aku bisa mendengar suara udara yang terbelah. 1, 2, mereka ada 3 orang. Dan ketika Muzan menyobek kertas mantra milik Yushiro, muncullah 3 sosok itu, yakni Inosuke, Zenitsu, dan Kanao. Zenitsu yang telah ketahuan pun berkata, kurang ajar. Lalu Kanao berkata, dia bisa menyadarinya lebih cepat dari dugaanku. Dan Inosuke pun berkata, dasar cacing sialan. Lalu ketika Himejima berkata dengan nada tidak percaya, kalian masih hidup? Inosuke pun menjawab, mana mungkin aku mati? Selain itu, aku juga membawa kertas-kertas ini. Kertas yang dimaksud oleh Inosuke adalah kertas mantra Yushiro. Aku membawanya dalam jumlah banyak. Potong saja semaumu. Aku masih punya banyak kertas seperti ini. Ketika berbicara seperti itu, Inosuke diterbangkan oleh serangan Muzan. Lalu dari sisi Muzan, terlihat Iguro dengan pedang merahnya telah berada di dekat Muzan dan telah memotong kedua tangan Muzan. Dan hal selanjutnya yang terjadi adalah terlihat Muzan yang meregenerasi tangannya tidak secepat biasanya. Sanemi yang melihatnya pun berkata, regenerasinya mulai melambat jika menggunakan pedang merah. Bahkan Muzan sekalipun akan butuh waktu untuk beregenerasi. Lalu terlihat Kanao dan Zenitsu yang memasang kembali kertas mantra tadi yang buatnya menjadi transparan. Di sana mereka berdua melakukan serangan dengan teknik pernafasannya masing-masing. Melihat serangan itu, Muzan pun berkomentar, serangan lemah seperti kalian hanya bisa melakukan trik murahan seperti ini. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan Iguro telah melancarkan serangan kembali kepada Muzan dengan teknik ketiga nafas ularnya. Di sisi Himejima, ia merasa terbantu dengan pedang merah Iguro dan bertambahnya bala bantuan yang datang. Lalu Himejima membenturkan senjata kapak dan bola berdurinya. Dan hal itu membuat senjatanya berubah menjadi berwarna merah. Himejima mengaku, meski ini tidak bertahan lama, tapi hal ini bisa meningkatkan serangannya. Dan selanjutnya yang terjadi adalah bola merah Himejima mengenai dan menghancurkan bahu milik Muzan. Muzan yang mendapatkan perlakuan seperti ini hanya menunjukkan tatapan tidak percaya. Lalu selanjutnya Sanemi berkata, Tomioka, bersiaplah. Dan mereka berdua membenturkan kedua pedangnya dan menjadikan pedang mereka berdua menjadi berwarna merah.
Lalu ada kabar dari burung gagak yang menginformasikan bahwa matahari akan terbit 1 jam 3 menit lagi. Dan panel terakhir memperlihatkan Sanemi serta Giyu yang telah bersiap untuk menyerang kembali dengan pedang merahnya. Di sana Sanemi berkata, "Tidak masalah, kami akan menghancurkannya hingga berkeping-keping." Chapter 190 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 191 berjudul Siapa Iblisnya? Pada cover chapter terlihat Tanjiro dan Yorichi sedang berdiri saling membelakangi. Pada awal chapter terlihat Yushiro banyak menyuntikkan serum kepada Tanjiro. Di sana Murata juga melihat meskipun Tanjiro pingsan, ia masih menggenggam pedangnya dengan sangat erat. Yushiro yang melihatnya pun merasa bahwa Tanjiro masih memiliki tekad untuk bertarung. Lalu salah satu pemburu iblis yang memegang kepala Tanjiro merasakan denyut nadi Tanjiro. Mereka pun menyemangati Tanjiro agar Tanjiro bisa membuka matanya dan bangkit lagi. Dan ketika denyut nadi Tanjiro kembali mulai melemah, Murata berteriak, "Kalau kita tidak segera bergegas, Muzan bisa melarikan diri." Dan tiba-tiba tangan Tanjiro mencekram pedangnya lebih keras lagi hingga menghasilkan suara. Dan akhirnya Tanjiro pun membuka matanya. Di sisi lain ada seorang Kakushi yang sedang mengamati para pilar yang sedang menghadapi Muzan. Ia berpikir, "Hebat, apa kali ini kami benar-benar bisa menang? Sepertinya mereka bisa menahannya hingga fajar tiba. Akhirnya kami bisa mengalahkan Muzan." Terlihat di sana tubuh Muzan telah terkoyak dengan bola berduri Himejima. Dan di sisi lain, Sanemi mengambil kertas mantra yang ada di tanah dan menempelkannya pada dahi. Di sisi lain, Inosuke sama berteriak, "Zenitsu, Kanao, aku juga ingin mengubah pedangku jadi merah." Namun Kanao meneriakinya, "Itu bukan hal yang bisa dilakukan dengan mudah." Lalu jika level kekuatanmu masih kurang, belum selesai penjelasan Kanao, panel berpindah lagi di sisi Sanemi yang berkata, "Jadi dengan kertas ini aku bisa melihat apa yang dilihat mereka yang menempelkan kertas ini di dahinya. Menarik, kami bisa memanfaatkan benda ini." Selanjutnya Sanemi melancarkan serangannya pada Muzan. Lalu dari sisi Himejima ia berpikir, peluangnya memang kecil, tapi aku bisa meningkatkan kekuatanku jika berkonsentrasi. Jika aku memfokuskan indraku, aku pasti bisa melihat bagian dalam tubuh Muzan. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan informasi penting untuk memenangkan pertempuran. Dengarkan gema suaranya baik-baik sama seperti waktu itu. Dan Himejima pun masuk ke dalam mode tembus padang lagi. Himejima berpikir, dia punya banyak otak dan jantung. Ini benar-benar gila. Muzan, kau benar-benar makhluk yang luar biasa. Dia bisa mengendalikan organ vital dengan posisi super kompleks seperti itu. Dan Himejima paham kenapa Muzan tidak bisa mati ketika ia dipenggal. Karena Muzan bisa memindahkan otak dan jantungnya secara tidak jelas. Lalu Himejima berpikir, jika saja ada orang lain yang bisa melihat bagian dalam tubuhnya sama sepertiku, kami bisa menyerang ke-12 organ vitalnya secara bersamaan. Lalu Himejima meminta Iguro untuk berkonsentrasi agar bisa melihat bagian dalam tubuh Muzan. Sambil bertanya-tanya, Iguro mencoba untuk berkonsentrasi dan ia mulai bisa melihat bagian dalam tubuh Muzan. Atau ia mulai masuk ke dalam mode tembus pandang. Namun hal itu hanya bisa ia lakukan untuk waktu sesaat. Dari sisi Kakushi yang memperhatikan pertarungan, tiba-tiba ia terdengar suara keras dan melihat Muzan yang mulai menghentikan serangannya. Lalu Kakushi itu menyadari bahwa suara itu adalah suara para pilar yang terhempas ke dinding-dinding tembok. Dan di hadapan Muzan yang tersisa hanyalah Kanao yang telah terduduk. Kanao mengatakan pada dirinya dan kakinya agar berdiri. Ia berpikir ia harus membunuh Muzan agar semua orang bisa hidup dengan damai. Dan di saat itu ada seorang Kakushi yang berlari dan berkata, "Hentikan!" Ketika Muzan akan mengayunkan lengannya ke atas untuk menyerang Kanao, tiba-tiba Muzan terkena serangan yang efek serangannya berupa elemen api. Dan serangan itu berhasil memutus lengan Muzan. Jauh di sisi seberang Muzan terlihat Tanjiro telah menyelamatkan Kanao. Muzan yang melihat sosok Tanjiro berkata, "Kau, penampilanmu saat ini menjijikan sekali. Sekarang siapa yang lebih pantas disebut iblis? Kau tahu Tanjiro?" Dalam pandangan Muzan terlihat sosok Yorichi pada sosok Tanjiro. Setelah itu Muzan berkata, "Aku harus membunuhmu karena kau berani menentangku." Dan dengan tatapan seriusnya Tanjiro berkata,
Ayo kita selesaikan semua ini, Muzan. Chapter 191 selesai sampai di sini. Chapter yang sangat kental akan pertarungan. Meski para pilar telah menjadikan pedangnya menjadi merah, ternyata itu belum cukup untuk menghentikan Muzan. Dan akhirnya sosok Tanjiro pun telah bangkit kembali untuk menghadapi dedengkot iblis yang menyengsarakan manusia. Jadi, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.